Bapak Ibu, karena ini ChatGPT adalah teknologi yang berkembang melampaui dari batas-batas sebelumnya. Nah, saya ingin tahu di sini ada yang pernah baca nggak literasinya? Kapan ChatGPT itu mulai dikembangkan? Ada yang tahu nggak di sini? Ada yang tahu? Ada Bu? Ya. Jadi sebagai informasi di awal, faktanya tahun 1950, 70 tahun yang lalu, AI itu sudah dikembangkan. Jadi hampir 70 ya, 70 tahunan, 70 tahunan lebih AI itu sudah digunakan oleh siapa namanya ini? Namanya Alan Turing. Jadi dia konsep berpikirnya seperti ini, apakah mesin bisa berpikir? Apakah mesin bisa berpikir? Nah, jadi kalau misalnya suatu saat Bapak Ibu di dalam pekerjaan yang bertanya, apakah ini bisa lebih cepat? Itu jangan diabaikan pertanyaan itu, Pak. Tapi coba diturunkan dalam satu konsep berpikir, kerangka berpikir. Apakah kualitas CPU atau kualitas produk kita bisa lebih bagus? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan basic ya, Pak. Tapi ketika kita masukkan pertanyaan itu ke dalam kerangka berpikir yang lebih kontekstual, maka kita akan menemukan jawaban sehingga itu akan bisa memberikan kontribusi. Nah, seperti itulah cara berpikirnya AI atau sekarang kita pakai ChatGPT, DeepSeek, dan lain-lain. Nah, dari mana dia bisa memproses? Tentu karena ada datanya, Bapak Ibu. Kita ajarin dia, kita kasih informasi, kasih info data. Hari ini, sebagai informasi, INL sudah punya dashboard. Ya, mungkin teman-teman sudah pernah tahu yang sudah menginput data, dan kalau mimpinya Pak Tommy makanya dia bilang ada kerjaannya, baik tambah kerjaannya, karena dari data di dashboard itu ke depan kita akan kembangkan data-data itu menjadi data prediktif melalui AI. Hari ini mungkin datanya sifatnya deskriptif, jadi ada deskriptif, ada preskriptif, sampai nanti prediktif, kan gitu ya Bapak Ibu. Nah, ketika kita bisa memprediksi sesuatu itu tentu butuh data yang nggak hanya 1 tahun, hanya 1 bulan, tapi data yang panjang. Nah, dari situlah mesin AI akan bekerja menganalisa probabilitas atau kemungkinan yang terjadi, Pak. Sehingga Bapak Ibu bisa tanya, kalau misalnya saya masukkan ABC dalam satu larutan, jadinya apa? Karena dia sudah diajarin, Pak. Ketika saya masukkan 20% A, saya masukkan 30% B, apa jadinya gitu. Nah, itu dia bisa menghitung, Pak. Kenapa? Karena kita sudah nyari rumusnya, kita udah masukkan datanya dan lain-lain. Itu sama dengan kita. Tapi satu hal yang mungkin perlu Bapak yang perlu kita pahami bersama, bahwasanya AI tidak akan pernah menggantikan manusia.